Ingat, ini saya ambil dekat permukaan ya kawan, jadi nggak ada alasan bahwa endapannya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam 2 video saya sebelumnya saya pernah menyinggung ya tentang penggunaan air sebagai pendingin radiator gitu ya. Nah, dalam video tersebut saya sudah mengungkapkan ya bahwa radiator itu paling bagus kalau diisi dengan coolant ya, atau cairan pendingin yang mana khusus dibuat untuk radiator. Karena apa? Titik didihnya lebih tinggi dari 100 dan titik bekunya lebih rendah dari 0 ya, sehingga menghindari pendidihan dini dan pembekuan dini juga ya. Nah, kemudian ya ada suatu saat di mana kita ini mungkin akan kesulitan menemukan coolant ya, yaitu contohnya misalkan kita lagi di perjalanan ya, di entah keluar kota gitu ya, kemudian kita ternyata radiatornya airnya berkurang gitu ya. Nah, untuk menambahkan sementara ya, saya udah bilang di kedua video saya, yang terbaik adalah tambahkan dengan air murni ya. Air murni itu adalah air yang TDS-nya rendah atau kalau bisa 0 sekalian ya. Nah, kemudian saya menerima beberapa komentar ya kawan. Salah satunya itu dari seorang kawan ya, yang tepatnya sehari yang lalu ya kawan, yaitu tentang gini ya, Pak, untuk radiator saya dapat masukan dari tukang radiator, katanya pakai air PDAM boleh asalkan direbus di panci yang sampai mendidih ya, terus dibiarkan 1 malam, besok pagi baru dimasukkan ke galon. Tapi bagian bawah airnya jangan diikutkan karena itu ada zat kapurnya ya. Atau pakai Cleo, apakah benar gitu ya. Nah, pakai Cleo itu benar ya kawan, tapi yang awal tadi itu yang salah ya. Jadi ini saya anggap sebagai mitos ya, karena saya sendiri itu sering ya kawan ketemu dengan tukang radiator yang ngomong seperti itu. Katanya air biasa ya, itu kalau direbus ya, kemudian didiamkan, nanti itu TDS-nya akan menurun ya, air ini akan jadi murni. Karena apa? Ketika habis kita rebus, biasanya di panci itu dasarnya kan kelihatan putih itu, artinya kapurnya udah mengendap gitu ya. Nah, apakah benar? Ini ternyata mitos ya kawan, nanti akan saya buktikan ya. Nah, kemudian ada komentar yang kedua ya, yaitu dari, ini namanya nggak enak dibaca, nggak saya baca ya. Jadi komentarnya aja ya. Ini beliau kayaknya orangnya cukup knowledgeable ya, karena artinya dia cukup banyak pengetahuan. Beliau tahun 98 pernah ikut training ya katanya, terus trainernya ini orang-orang bule nih ya, PhD gitu ya. Jadi 2 orang, dua-duanya PhD gitu. Nah, di sini disebutkan ya bahwa beliau mendapatkan informasi ya bahwa air murni ya kalau dipanaskan akan makin asam gitu ya. Nah, ini saya baru mengetahuinya ya kawan. Tapi saya nggak begitu saja mempercayainya, akhirnya saya cari di internet ya. Ternyata menurut artikel yang saya baca, ternyata air murni kalau dipanaskan ya, dengan seiring naiknya suhu maka terjadi penurunan pH gitu. Nah, kita sebagai orang awam pasti kalau pH-nya turun itu artinya keasamannya bertambah gitu ya. Biasanya gitu, asam itu nilai pH-nya rendah. Nah, ternyata menurut kesimpulan dari website yang saya baca, meskipun pH-nya terlihat turun, tapi bukan berarti keasamannya bertambah ya. Artinya air tersebut seharusnya tidak berbahaya untuk logam ya, tidak korosif gitu ya. Karena apa? Itu adalah sifat alami dari air murni gitu ya. Dia memang kalau dipanaskan itu pH-nya akan turun, tapi tetap netral ya. Itu netral pada suhu tersebut gitu ya kawan. Jadi kalau kalian bingung dengan pernyataan itu, baca sendiri aja ya. Ini ya saya tampilkan artikelnya di layar ya. Kalau kalian pengen lebih jelas, linknya saya tuliskan di kolom description ya. Nah, kemudian komentar berikutnya ya tetap dari akun yang sama ya kawan. Beliau menyebutkan air pendingin mesin atau radiator yang paling sehat adalah air biasa yang sudah direbus dan didinginkan dalam bejana yang berbeda dengan bejana perebus. Tidak menyerang logam dan tidak meninggalkan kerak. Apakah benar? Nah, ini kawan-kawan. Jadi ini
pendapat yang kedua ini mirip dengan pendapat dari bengkel radiator tadi ya. Katanya kalau air direbus itu nanti keraknya akan tertinggal di pancinya, kemudian sehingga air yang habis direbus tadi itu menjadi lebih murni atau TDS-nya makin turun. Nah, kita akan buktikan ya kawan-kawan. Jadi di sini saya mulai kemarin itu sudah merebus air ya sampai 4 kali kawan-kawan ya. Karena menurut komentar yang kedua ini saya dianjurkan sampai 5 kali ya, dipanaskan, didinginkan, panaskan, didinginkan. Ya udah, intinya harusnya ya kalau menurut pendapat yang tukang apa itu bengkel radiator sama pendapat yang kedua tadi, harusnya makin sering direbus harusnya makin murni kan gitu ya. Akhirnya saya rebus sampai 4 kali, kemudian saya diamkan, nggak cuma semalam ya, tapi sehari semalam ya. Malam kemarin selesai saya panas dinginkan ya. Akhirnya sekarang air itu ada di sini ya. Ntar saya minggirkan dulu. Nah, ini dia ya. Sudah saya endapkan ya sehari semalam. Nah, habis ini kita akan ukur TDS-nya ya. TDS ini untuk membuktikan apakah benar air ini semakin murni ketika dia sudah direbus, bahkan udah berkali-kali ya, dan udah diendapkan sampai semalaman. Oke, kamera saya ajak mendekat ya, agar kawan-kawan bisa tahu proses pengukurannya. Oh ya, tadi sebelum saya rebus tadi, kawan-kawan mudah-mudahan udah lihat ya. Tadi kalau belum lihat, silakan dilihat kembali ya. Tadi sebelum direbus itu, saya dapatkan TDS-nya 61. Itu tadi adalah air dari keran ya, air dari PDAM ya, kawan-kawan. Setelah saya rebus berkali-kali, tentu saja volumenya makin menyusut ya, karena menguap ya, kawan-kawan. Baik, sekarang saya ajak mendekat ya. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Di sini ini terlihat garis-garis yang terjadi penumpukan kapur ya, kawan-kawan. Ini adalah volume air ketika pertama kali saya masukkan ya. Setelah saya didihkan berkali-kali kemarin dalam waktu 1 hari ya, akhirnya air tinggal segitu ya, karena yang lainnya menguap ya. Nah, inilah yang kira-kira ya, kapur-kapur yang mengendap yang dianggap oleh kedua kawan itu ya, bahwa kapur ini udah mengendap sehingga airnya harusnya jadi semakin murni ya, atau TDS-nya makin menurun gitu ya. Sekarang kita akan buktikan. Nah, saya akan mengambilnya dengan memakai sedotan atau apa ini, suntikan ya kawan-kawan. Kenapa? Saya menghindari air yang mengendap di bawah ya. Katanya saya disuruh ngambil air yang bagian atasnya aja gitu. Oke, saya akan ambilnya. Ingat, ini saya ambil dekat permukaan ya kawan-kawan, jadi nggak ada alasan bahwa endapannya ikut terambil ya. Oke, satu lagi. Baik, sekarang kita akan buktikan ya berapa TDS-nya ya. Tadinya TDS air PDAM ini 61 ya. Sekarang perhatikan berapa. Jadi 149 ya, kawan-kawan, perhatikan tuh. Nah, itu tadi ya kawan-kawan. Jadi ini adalah percobaan yang otentik ya. Saya nggak membuat-buatnya, hasilnya memang asli kayak gitu. Kalian kalau nggak percaya silakan buktikan ya. Kalian godok sendiri air ya, rebus sendiri berkali-kali lalu ukur TDS-nya. Ternyata air yang tadinya TDS-nya cuma 61 sekarang menjadi berapa tadi? 149 ya. Tinggi sekali ya. Loh, kok bisa, Pak? Direbus kok malah TDS-nya makin naik gitu. Logikanya kan harusnya makin turun ya Pak, karena di sini ada endapan kapurnya yang tertinggal. Nah, ini kawan-kawan, sebetulnya logikanya itu gampang banget ya. Kalian pikirin gini loh ya, TDS itu kan
total dissolved solid ya, artinya padatan yang terlarut di dalam air ya. Jadi gini, tadinya TDS-nya cuma 61 ya. Ketika saya rebus ya kawan, air itu menguap ya, air menguap ya, meninggalkan panci ini ya. Nah, padatan ya itu nggak ikut menguap, tapi dia tertinggal, salah satunya tertinggal di dinding panci ini sama di dasar panci sana itu. Jadi yang tertinggal di sini itu adalah yang udah ditinggalkan oleh air yang menguap tadi. Nah, akhirnya air yang tertinggal di sini justru menderita ya, dia harus menanggung padatan yang ditinggalkan oleh air yang menguap tadi. Akhirnya dia semakin kental dengan padatan yang terlarut gitu ya. Contoh gampangnya adalah air gula ya kawan. Kalau kalian memiliki air gula ya, terus kalian rebus kelamaan, maka air gula kalian itu akan makin manis dan makin kental gitu ya. Jadi nggak mungkin air gula kalian makin encer, yang ada itu makin kental dan makin manis. Kalau kalian rebus terus-terusan ya, dia akan mengering dan menjadi karamel ya. Artinya apa? Ya, padatannya ya sangat tinggi gitu ya. Nah, sama logikanya dengan ini ya kawan-kawan. Air yang tadinya cuman TDS-nya 61, dia akhirnya menjadi semakin kental ya. Akhirnya TDS-nya menjadi 149. Nah, ternyata saya sudah membuktikan ya. Ternyata yang pendapat dari bengkel radiator tadi salah ya kawan-kawan. Kalau kalian merebus air ya, itu airnya justru makin buruk untuk kalian pakai di radiator. Nah, bukan berarti saya di sini itu menjelek-jelekkan bengkel radiator, bukan ya. Jadi ya tentu saja banyak bengkel radiator itu yang lebih paham gitu ya. Tapi ya ada satu dua yang salah pengertian seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kedua trainer yang PSD tadi, yang dokter tadi? Apakah mereka salah? Saya sih nggak yakin ya kan, karena apa? Ini kan baru komentar ya, saya nggak dengar langsung dari para dokter tersebut gitu ya. Nah, bisa saja yang mendengarkan ini salah interpretasi ya, yang mendengarkan ini salah dengar, kemudian sehingga mengetikkan dan mengutarakan pendapatnya di komentar yang terbukti salah gitu ya. Jadi itu ya kawan. Jadi kalian nggak apa-apa ngeyel ya kawan, tapi kita buktikan dengan pembuktian yang real ya. Jadi di sini saya tadi udah mencontohkan bagaimana cara mengujinya, kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Oh ya, omong-omong, kalau kalian pengen beli TDS meter seperti ini, itu sangat murah ya kawan. Ini harganya hanya sekitar 30 ribuan, bahkan banyak yang di bawah 30 ribu ya. Nah, kalian nanti bisa membelinya, linknya akan saya sertakan di kolom description gitu ya. Nah, kemudian ada kawan-kawan yang bertanya juga, apakah air hujan, kemudian air tetesan AC, apakah cukup baik untuk dipakai mengisi radiator untuk sementara gitu ya. Nah, di sini saya sudah nampung ya kawan-kawan. Namun saya akan melakukan percobaannya di video lain ya, karena takutnya ini akan terlalu panjang ya. Jadi itu dulu ya kawan-kawan untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan kawan-kawan pengetahuan baru sehingga nggak sampai salah memakai air untuk radiator gitu ya. Nah, kalian kalau masih menunggu yang ini silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian ada juga yang pengen menguji air zam-zam. Nah, saya lagi mencari air zam-zam ya kawan-kawan. Nah, nanti saya akan uji juga. Kalian ingin diuji apanya gitu ya, katanya pH-nya terus TDS-nya gitu. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.